Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekarang dan sampai selamanya. Yesus bangkit, nyanyilah haleluya, sungguh mulia harinya, haleluya, yang disalib Golgota, haleluya.
Persilahkan duduk kembali. Jemaat terkasih, kita akan menyatakan pengakuan dosa dengan bersama-sama berdoa secara litani. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani kami. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kehancuran hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani kami. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihani kami. ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan kasihani kami. Mengundang bangkit berdiri. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. syukur kepada Allah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penang. Setialah sokongannya tentu di jalan yang berat. Kehendak dan raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah percaya penebus, percaya janjinya. Setialah berjuanglah terus di fajar mereka. Diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Persilahkan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk Engkau bentuk. Oleh karenanya kami menyediakan lahan hati kami yang tersubur. Taburkanlah benih firman itu dalam lahan hati kami.
mampukan tumbuh subur dan akhirnya berbunga berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai, dari awal hingga sampai akhir. Roh Kudus-Mu tercurah atas kami dan tempat di mana kami beribadah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dan tentu saja memperhatikan ayat-ayat leksonare, bacaan leksonare pada pagi hari ini. Matius 28 ayat yang pertama sampai ke 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan rangkaian judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehat hari ini? Oke, kita akan bersama-sama mensyukuri akan setiap nikmat karunia Tuhan, yang biasanya pagi hari ini kita beribadah pukul 5 pagi dan jam 9 siang. Tetapi saat ini biarlah kita tinggal di rumah masing-masing, stay at home, beribadah bersama dengan keluarga kita, menikmati kasih karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan kita hendak bersama belajar memahami sebuah tema, kan ku beritakan sejauh kuatku. Kan ku beritakan sejauh kuatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tangan saya ada bungkusan permen. Permen ini sejak saya masih muda sudah ada, judulnya Nano-Nano. Dan di sini tertulis manis asam manis, rame rasanya.
Tetapi jangan lupa bahwa di dalam bungkus ini juga tertulis rasa kulit jeruk. Saudara pernah merasakan kulit jeruk? Ya, rasanya getar-getar pahit gitu ya. Lalu dari rasa nano-nano ini mana yang hendak kita rasakan? Bisakah kita memilih nano-nano ini yang manisnya saja, yang asam dan asin kita buang? Ataukah bisakah kita menghindari rasa kulit jeruk yang getar itu? Ternyata tidak bisa, saudara. Ketika permen ini sudah menyentuh lidah kita, maka semua rasa itu akan ada dalam hidup kita. Dan nampaknya itulah kehidupan kita. Hidup pemberian Tuhan dari sejak kita lahir hingga sampai dengan sekarang ini. Kalau saya menggambarkan, saya berusia 51 tahun kurang sedikit. Itu artinya saya juga tidak pernah bisa memilih kehidupan yang hanya manisnya saja. Saya harus juga menelan, merasakan apa yang manis, apa yang asam, apa yang asin, bahkan apa yang pahit dalam kehidupan saya. Semua harus kita rasakan. Kadangkala memang kita pengennya yang manis-manis saja. Kalau boleh memilih ya yang dari kecil hingga sampai dengan kematian, senangnya. Nanti kalau mati ya sudah menyelesaikan semuanya, pas habis makan enak, lalu kita tidur, di dalam tidur kita mati. Itu kan yang kita pilih. Tetapi nampaknya kita tidak bisa dan tidak mampu memilih satu hal terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasakan semua hal ternyata berhubung satu terhadap yang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita menganggap ketika kita sedih tanpa ada kesukaan, tanpa ada sukacita. Benarkah? Ternyata tidak, saudara. Ketika kita merasakan kesedihan, bukankah ada orang yang hadir dalam kehidupan kita lalu memberikan kesukaan, penghiburan, kekuatan bagi kita? Walau mungkin hanya 1-2 orang. Ketika kita merasakan anak kita sakit, suami kita sakit dan mereka terbaring di rumah sakit, apakah kita sendirian mengalami itu semua? Ternyata tidak. Kalau di dalam kehidupan kita ada info GKJ Purbalingga, di sanalah tempat di mana kita mencurahkan apa yang kita rasakan dan didukung kekuatan doa dari saudara-saudara seiman. Artinya, di dalam manis ternyata ada asamnya, ada asinnya. Di dalam asam ternyata ada manis, ada asin. Di dalam asin ternyata ada asam dan manis juga. Itulah realita yang kita hadapi bersama. Tidak pernah Tuhan hanya memberikan kedukaan dalam hidup kita tanpa ada kekuatan dan penghiburan. Dan itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita di dalam Matius 28. Ketika perempuan-perempuan ini menjadi bagian dari kehidupan Yesus, ketika mereka melayani Yesus kurang lebihnya 3 tahun, mereka mempertaruhkan harapannya kepada Yesus. Bahkan murid-murid yang lain juga sama. Mereka berharap bahwa di dalam menjalani hari-hari bersama Yesus, kehidupan mereka bisa tenang, bisa nyaman. Bahkan ada harapan yang tertuju kepada Yesus, suatu kali mereka terbebas dari belenggu penjajahan Romawi. Ada harapan, ada kesukacitaan di sana.
Tetapi nampaknya di akhir perjalanan pelayanan Yesus mereka harus mengalami kesedihan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan ada harapan dari perempuan-perempuan ini untuk merawat jenazah Yesus. Karena bagaimanapun juga ketika jenazah Yesus diturunkan dari salib hari Jumat sore, mereka belum mampu memberikan perawatan secara maksimal kepada Yesus. Tradisi di sana bukan hanya dimandikan, bukan hanya dibersihkan, tetapi memberikan rempah-rempah supaya mayat itu tetap menjadi segar dan awet. Dan itulah yang terpikir oleh mereka. Mereka ingin berbakti kepada Yesus. Tetapi nampaknya ketika mereka terburu-buru pada hari Sabat, hari Ahad, minggu pertama pada hari itu, hari Ahad, hari Minggu, mereka hendak melayani Yesus, ternyata Yesus pun sudah tidak ada lagi di tempatnya. Ada masa di mana mereka bersuka cita, 3 tahun boleh mereka alami bersama dengan Yesus. Ada masa mereka mengalami penderitaan, tekanan yang begitu hebatnya. Bahkan ketika mereka berharap bahwa Yesus masih ada di kuburan dan mereka dilayakkan untuk melayani Yesus, ternyata Yesus pun sudah tidak ada lagi di sana. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus hilang sama sekali. Kesedihan harus mereka alami lagi. Walaupun saudara, di dalam ayat-ayat kita bukankah para malaikat itu pun sudah mengatakan janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tetapi apakah seketika itu mereka juga mengingat akan kata-kata Yesus yang 3 hari mati dan akhirnya akan bangkit lagi? Di dalam kegalauan mereka tidak mampu berpikir banyak. Dan nampaknya kebangkitan Yesus itulah yang mampu memberikan semangat baru bagi mereka. Ada harapan untuk mereka menemukan Yesus kembali. Bahkan sapaan Yesus di ayatnya yang ke-9, salam bagimu. Salam yang begitu khas yang sering kali para murid dengar. Itulah yang membangkitkan semangat hidup, membangkitkan pengharapan dalam diri mereka. Bahkan ketika mereka boleh memeluk kakinya serta menyembahnya. Di bagian kesaksian yang lain tentu memiliki versi yang berbeda. Dan di ayatnya yang 10, Tuhan Yesus memberikan perintah, jangan takut. Jangan takut akan apa? Akan setiap persoalan yang harus mereka hadapi. Jangan takut akan kehilangan, penderitaan, kekhawatiran, ketakutan menghadapi segala hal yang harus terjadi. Jangan takut menghadapi manisnya hidup, tetapi juga pahitnya hidup, asamnya hidup. Ayo, jangan takut. Oleh karenanya dikatakan di ayat 10, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Di dalam Yesus yang bangkit tentu ada pengharapan baru. Walaupun di dalam rasa asin manis, kecut, Yesus ada. Yesus menopang. Yesus memberikan kekuatan untuk kita terus berjuang.
Janganlah menjadi takut ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Karena Yesus yang bangkit menjamin kehidupan kita, memberikan harapan baru untuk kita melangkahkan kaki, menjadi berani menghadapi setiap situasi kondisi. Karena Yesus ada, Yesus hidup, Yesus memberikan kekuatan dalam diri kita. Dan oleh karenanya ketika kita diminta, kan kuberitakan sejauh kuatku, itu menjadi tantangan bagi kita. Menjadi saksi Tuhan yang penuh dengan kasih. Beberapa kesempatan yang lalu saya mengatakan, apakah kita bisa bersaksi dengan kata-kata? Sulit untuk zaman sekarang ini. Ketika intoleransi terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika orang mampu menjadi wakil Tuhan bagi orang lain, menggantikan posisi Tuhan bagi orang lain, kita tidak bisa berbuat banyak dengan kata-kata. Tetapi ayo kita saksikan Tuhan melalui pemikiran kita, melalui kehidupan kita, sehingga dengan demikian orang pun mampu melihat bahwa di dalam diri kita ada Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk terus menjalani hari-hari panjang apapun yang kita rasakan. Ayo kita beritakan sejauh kita mampu dan kuat. Sejauh mana kekuatan kita akan berakhir ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan menjemput kita. Artinya kita menjadi saksi Tuhan sampai kesudahannya. Tuhan memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali dan kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau yang bangkit memberikan jaminan kepada kami akan kebangkitan tubuh kami pada akhirnya nanti. Dan oleh karenanya kami hendak serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang Engkau ungkapkan dalam perjumpaan dengan perempuan-perempuan saat itu, jangan takut, menjadi kekuatan tersendiri di dalam kami menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Apapun yang kami alami bersama Engkau yang hidup. Dan oleh karenanya, kami mohon Tuhan sendiri yang menopang kehidupan kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau yang senantiasa memberikan jalan keluar terhadap setiap persoalan yang harus kami hadapi. Apapun itu. Bapa di dalam surga, menyerahkan setiap kondisi yang terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan masyarakat kami, kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Yesus yang bangkit, memampukan bangsa ini bangkit dari keterpurukan, memampukan bangsa ini senantiasa memandang akan kasih sayang Tuhan, senantiasa tercurah dan tertuju kepada kebangkitan Kristus Yesus.
Dengan demikian, kami boleh melawan setiap godaan, kami boleh melawan setiap hawa nafsu yang menimpa kehidupan kami. Menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memohon secara pribadi dalam doa kami. Inilah syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat terkasih, di ibadah Paskah Minggu hari ini, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dari kitab Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan ada 2 jenis. Kantong beredar untuk persembahan minggu biasa, dan jenis yang kedua persembahan syukur karena ibadah Paskah. Silahkan jemaat untuk menyimpan lebih dahulu dalam amplop, dikumpulkan ketika kita nanti beribadah bersama-sama. Kita akan pujikan NKB 208. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya.
sang surya di kebayang awan, kita pun penabuh yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Kita akan serahkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan yang kami peringati hari ini sebagai kemenangan atas iman kami. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah mengatasi kematian, Tuhan yang kami sembah, kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena minggu pagi ini boleh merayakan ibadah Paskah. Kami bersyukur karena kami memperoleh jaminan keselamatan. Engkau sudah memeteraikan kami dalam kemenangan di ibadah Paskah minggu ini. Ungkapan rasa syukur ini kami nyatakan dalam bentuk persembahan. Kiranya Engkau akan menguduskan, menyucikan setiap amplop-amplop yang sudah kami simpan untuk kami haturkan di rumah Tuhan sebagai persembahan yang hidup dari kami semuanya. Engkau akan tahirkan dari setiap najis, dari setiap dosa, celah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau akan berkati setiap majelis yang Engkau beri tanggung jawab dan tugas mengelola persembahan ini. Tuhan akan berikan roh hikmat, roh takut untuk mempertanggungjawabkan tugas pelayanannya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati bersama-sama dengan keluarganya. Terima kasih ya Allahku. Dan jikalau sebentar lagi kami akan undur dari peribadatan ini, biarlah kemenangan yang kami pegang di dalam ibadah Paskah ini terus-menerus memberikan kepada kami motivasi untuk bangkit, tidak menyerah dari setiap keprihatinan yang ada di atas muka bumi ini. Kami bangkit, kami kuat karena Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya
dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Undurlah dari tempat ibadah ini. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus untuk kita. Amin. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawal